Hai guys, selamat datang di AHF Project. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini membahas seputar dunia robotika dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi masa kini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan suara notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari AHF Project. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat terus berkarya membuat inovasi terbaru lainnya. Hai guys, di video kali ini kita akan membuat termogan dari pistol mainan. Tapi di video ini kita akan membuat dua step. Yang pertama kita rangkai tanpa menggunakan pistol mainannya, dan yang kedua kita rangkai dengan pistol mainannya. Nah, biar kalian gak bingung untuk step by step perancangannya, kalian tonton video ini sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat termogan yaitu ada Wemos D1 Mini. Kalau kalian gak ada, kalian bisa menggunakan jenis Arduino lainnya. Komponen selanjutnya yaitu ada project board atau breadboard. Selanjutnya ada kabel male to female. Kemudian kabel male to male. Selanjutnya ada kabel micro USB. Nah, kalian juga bisa nih pakai kabel casan kalau HP kalian tuh masih kabelnya micro USB. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada sensor suhu MLX90614. Nah, sensor ini adalah sensor pengukur suhu non kontak atau sensor pengukur suhu tanpa sentuh. Komponen selanjutnya yaitu ada OLED 0,96. Nah, kalau kalian membeli OLED ini pastikan pinnya itu 4 seperti ini atau pin I2C. Nah, kalian pastikan juga nih kalau kalian membeli LCD ini sudah include dengan kotaknya atau case-nya agar LCD ini terhindar dari kerusakan atau LCD-nya pecah karena terkena sesuatu. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada push button. Nah, kalian bisa pakai push button apa aja, mau yang kecil atau yang besar seperti ini. Intinya nggak harus sama persis kayak gini. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada buzzer. Kemudian ada LED. Nah, kalian di sini bisa pakai LED warna apa aja, bebas, mau warna merah, kuning, hijau, itu terserah kalian. Nah, untuk komponen-komponen ini kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian ambil dulu breadboardnya. Setelah itu kalian ambil LCD-nya. Kemudian kalian taruh LCD-nya di breadboard seperti ini. Setelah itu kalian ambil push button dan kalian taruh di breadboard. Kemudian kalian ambil buzzer. Nah, sebelum kalian pakai buzzernya, kalian copot dulu stiker yang ada di atas ini. Oke, kita taruh di breadboard. Nah, setelah itu kita ambil LED-nya dan kita taruh di breadboard juga. Nah, untuk kutub positif dan negatifnya kalian bisa lihat di kaki-kakinya. Untuk yang panjang ini adalah positif dan untuk yang pendek adalah negatif. Oh iya, untuk buzzer juga sama, yang panjang adalah positif dan yang pendek adalah negatif. Nah, selain itu, kalau di buzzer kalian juga bisa melihat dari atas. Nah, di sini tanda plus adalah tanda positif. Nah, kita taruh lagi di breadboard. Nah, untuk kaki negatif pada LED kita hubungkan ke jalur negatif pada breadboard. Dan kaki kutub positifnya kita taruh di sini. Oh iya, untuk wiringnya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya kita ambil kabel jumper male to female. Dan kita ambil juga sensor suhunya. Oke, sudah kita ambil sensor suhunya.
dan kita hubungkan sensor suhu ke kabel female-nya. Oh iya, kalian juga bisa nih menghubungkan sensor suhunya langsung ke breadboard seperti ini. Nah, jadi nanti kalian menggunakan kabel jumper male to male. Tapi saya di sini menggunakan kabel jumper male to female saja. Oke guys, karena di sini pin sensor suhu dan pin LCD-nya sama, jadi kita hubungkan pin dari sensor suhu ke pin VCC dari pin LCD. Kemudian pin GND dari sensor suhu ke pin GND dari LCD. Selanjutnya pin SCL dari sensor suhu ke SCL dari LCD. Dan pin SDA ke pin SDA. Oke, selanjutnya kita ambil kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke salah satu kaki pin dari push button. Kalian bisa kanan atau yang kiri. Nah, kita hubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke pin GND dari buzzer. Dan kita hubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Oke, selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan pin GND dari LCD ke jalur negatif dari breadboard. Kemudian kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke pin VCC dari LCD ke pin 5 volt dari pin Wemos D1 Mini. Oke, gua ambil dulu Wemos D1 Mini-nya. Nah, kita hubungkan ke pin 5 volt dari Wemos D1 Mini ini. Oke, sebentar gua fokusin dulu. Nah, sip, udah fokus. Selanjutnya, kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan dari jalur GND atau jalur kutub negatif dari breadboard ke pin G dari pin Wemos D1 Mini. Nah, pin G ini adalah pin GND ya maksudnya. Kayaknya terlalu jauh, jadi gua pindah aja ke sini. Oke. Selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke pin D2 dari Wemos D1 Mini ke pin SDA dari pin LCD. Selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke pin D1 dari Wemos D1 Mini ini ke pin SCL dari pin LCD. Oke, gua pastiin dulu apakah sudah kencang apa belum. Nah, sekarang kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya dan kita hubungkan ke pin push button. Nah, pin yang ada di sini nih. Oke. Kemudian kita hubungkan ke pin D3 dari pin Wemos D1 Mini ini. Oh iya, untuk pin push button ini kalian bisa memasangkannya terbalik juga nggak apa-apa, pokoknya dibolak-balik nggak apa-apa, asalkan wiringnya sama seperti ini. Kemudian kalian ambil kabel jumper male to male dan kalian hubungkan ke kutub positif dari buzzer ke pin D5 dari pin Wemos D1 Mini. Oke. Oh maaf, sepertinya salah. Nah, yang benar di sini nih. Oke. Oke, sebentar kayaknya gua zoom dulu. Nah, sekarang kita ambil lagi kabel jumper male to male-nya
Dan kita hubungkan ke kaki kutub positif dari LED, ke pin A0 dari pin Wemos Dewan Mini. Nah, untuk pewiringan ini sudah selesai. Kalau kalian masih bingung tentang wiringnya, kalian bisa download wiringnya di deskripsi di bawah. Nah, setelah itu kalian colokkan kabel USB-nya ke Wemos Dewan Mini untuk kita program. Buat kalian nih yang belum tahu cara instalasi software Arduino IDE, apa itu Arduino, dan apa itu fungsi dari Arduino, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan untuk codingan ini, kalian bisa download codingannya di link deskripsi yang ada di bawah. Nah, setelah kalian download, kalian buka dulu file Termogan ini yang paling atas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kan terdapat beberapa library yang harus dimasukkan. Jadi kalian harus memasukkan library-nya terlebih dahulu. Nah, caranya kalian pilih sketch, kemudian kalian pilih include library, selanjutnya add zip library. Nah, untuk file ini kalian pilih sesuai kalian menempatkan file ini di mana. Nah, setelah file yang ketemu gitu ya, kalian pilih library-nya, kemudian kalian pilih open. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan library ini, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk library lainnya yang belum dimasukkan, caranya sama seperti yang awal. Nah, setelah kalian masukkan semua library-nya, sekarang kita tinggal upload programnya. Pertama-tama kita pilih tools, kemudian kita pilih boardnya. Nah, board ini sesuai board yang kalian pakai. Misal kalian pakai Arduino Uno, ya pilih Arduino Uno gitu ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Wemos Dewan Mini yang clone, jadi saya pilih Wemos Dewan Mini yang clone. Oke, selanjutnya kita pilih port. Nah, di sini saya di COM 4. Nah, kemarin ada yang nanya, tahu COM-nya itu dari mana? Nah, tahu COM ini itu dari device manager kita. Nah, kita ketik dulu device manager. Kemudian kita pilih port. Nah, di sini port yang muncul adalah COM 4. Jadi, Arduino saya atau Wemos saya ada di COM 4. Jadi, kalian sesuaiin aja sama yang ada di device manager. Setelah itu kalian tinggal upload programnya dengan cara klik upload. Oke guys, kita tunggu aja sampai done uploading. Nah, sudah done uploading, ayo kita coba. Nah, jadi kalau tangan kita didekatkan, maka suhunya akan naik gitu ya. Nah, untuk LED ini nanti kita ibaratkan sebagai lasernya. Kemudian untuk push buttonnya untuk mengunci nilai suhu sampai 5 detik. Oke, kita coba klik push buttonnya. Nah, jadi di sini nilai dari suhunya akan terkunci selama 5 detik. Nah, selanjutnya nilai suhunya kembali normal. Oke guys, karena alatnya sudah jadi kita langsung aja rakit ke pistol mainannya. Nah, kemarin gue beli pistol ini di Naiso ya. Harganya paling 10 ribuan. Nah, selanjutnya di sini ada baterai 18650. Untuk baterai ini sudah saya hubungkan ke kabel menggunakan solder. Oke, untuk komponen tambahan selanjutnya yaitu di sini ada kabel. Nah, di sini saya menggunakan kabel yang 6 pin seperti ini. Nah, kalian juga bisa menggunakan kabel satuan, tapi kalau menggunakan kabel ini akan terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya ada pin header, female dan male. Nah, jadi fungsi pin header ini yaitu agar tidak langsung mensolder kaki-kaki dari Wemos atau modul-modul yang kita punya. Jadi kaki-kaki pinnya tidak rusak dan bisa digunakan kembali. Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu ada laser. Nah, lasernya seperti ini. Kemudian ada 2 baut. Nah, baut ini pastikan pas dengan bolongan LCD-nya. Oke,
Untuk komponen-komponen ini kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Nah sekarang kita langsung aja rakit termogannya. Kita buka dulu baut-bautnya menggunakan obeng. Nah di sini kayaknya saya cepetin aja. Oke guys, tembakannya udah kebuka. Nah sekarang kita ambil lasernya dan kita pasang di sini. Nah kita lem lasernya menggunakan lem bakar atau lem tembak. Nah sekarang kita ambil kabelnya dan kita ukur dulu panjangnya. Nah nanti ini kabelnya untuk kabel laser dan kabel sensor suhunya nih. Nah kita potong segini. Oke, sekarang karena kita membutuhkan 2 kabel dan 4 kabel, jadi kita pisah seperti ini. Kemudian kabelnya kita kupas ujung-ujungnya agar nanti mudah untuk disatukan dengan kabel lainnya. Nah untuk 2 kabel ini kita hubungkan ke laser. Nah jadi kita hubungkan kayak gini nih. Oke. Nah sekarang kita pasang headshrinknya terlebih dahulu. Jadi kita masangnya 3 ya. Yang pertama yang besar, yang kedua dan yang ketiga itu yang kecil. Satuan kayak gini. Nah fungsi heatshrink ini sebagai penutup dari kabel agar tidak terjadi konsleting. Nah kalau kalian di rumah nggak ada heatshrink gitu ya, kalian bisa menggunakan lakban hitam atau lakban kabel. Nah selanjutnya kita solder kabel lasernya. Jadi kita beri timah terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan ke 2 kabel yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah tersolder seperti ini, kalian masukkan headshrinknya. Jadi untuk menutup kabelnya ini agar tidak konslet. Selanjutnya kalian bakar headshrinknya agar dia mengecil. Kemudian heatshrink yang besar kita masukkan seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya kita bakar. Oke, setelah seperti ini, kemudian kabelnya kita masukkan agar lebih rapi gitu ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kita selipkan kabelnya di sini. Kemudian kita pasang lagi pelatuknya. Selanjutnya kita bolongin pistolnya untuk jalur kabel mungkin di sini. Kemudian di sini. Di sini kayaknya. Nah, oke, kita bolongin dulu. Nah, jadinya saya bolonginnya 2 bolongan di sini, 1 bolongan di atas, dan 2 bolongan di belakang. Oke guys, setelah kita bolongin tadi pistolnya, nah sekarang kita ambil 4 kabel yang kita potong tadi, dan kita ambil juga Wemos Dewan Mininya. Nah, untuk kaki-kaki Wemosnya yang mel kita tekuk seperti ini
agar nanti saat di dalam pistol itu pas gitu ya, nggak kegedean. Untuk wire mouse-nya kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita ambil pin header male dan kita potong 2 buah 2 pin dan 1 buah 3 pin. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita pasang ke Wemos Dewan Mini-nya. Nah, untuk yang 3 pin di pin D1, D2, D3 dan 2 pin untuk pin 5 volt dan G, dan 2 pin yang lain di pin D0 dan D5. Nah, sekarang kita solder kabel lasernya. Nah, jadi tadi kabel yang merah itu positif dan kabel yang biru itu negatif. Nah, untuk kabel yang positif kita hubungkan ke pin D0 dari Wemos Dewan Mini. Nah, jadi kita solder seperti ini. Untuk yang kutub negatifnya belakangan aja. Oke, sekarang kita ambil kabel yang 4 pin tadi. Nah, ini adalah kabel untuk termogannya. Oh iya, sebelum kita solder, kaki-kakinya kita beri timah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hubungkan pin SDA di pin D2, kemudian SCL di pin D1, kemudian pin GND dari sensor suhunya ke pin G dari Wemos Dewan Mini. Nah, untuk wiringnya disamakan seperti pada awal video tadi, atau kalian bisa download wiringnya di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian masih bingung, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Nah, karena saya di sini mensoldernya sambil ngevideoin gitu ya, jadi agak ribet juga, dan maaf banget kalau misalkan solderannya itu kurang bagus. Untuk pin-pin dari sensor suhu sudah selesai. Nah, sekarang kita ambil lagi 4 kabel untuk jalur atau kabel LCD-nya. Oke, untuk jalur LCD sudah selesai. Nah, sekarang kita ambil push buttonnya. Dan kita ambil juga 2 kabel untuk push button. Nah, sekarang kita solder kaki-kaki push buttonnya ke 2 kabel ini. Nah, untuk wiringnya kalian bisa sesuaikan dengan yang ada pada di awal video tadi. Nah, jadi kita solder kaki-kaki dari pin headernya dulu. Kemudian baru kita hubungkan dengan kabelnya.
Oke guys, sekarang kita ambil buzzernya. Nah, untuk buzzernya kita hubungkan dengan kabel, dengan dua kabel. Nah, jadi di sini kita solder terlebih dahulu kaki-kaki dari buzzernya. Nah, perlu diingat yang panjang adalah positif dan yang pendek adalah negatif. Nah, setelah itu baru kita hubungkan ke kabelnya. Oke, di sini kita rapikan dulu kabel-kabelnya. Nah, untuk jalur ground kita bisa satukan semua jalur ground. Nah, jadinya kayak gini nih. Kita satukan semua. Dan kita hubungkan ke pin G dari Wemos Dewan Mini. Selanjutnya kita ambil baterainya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kutub positif baterai kita langsung hubungkan ke pin 5 volt dari pin Wemos Dewan Mini. Selanjutnya kita ambil dua kabel dan salah satu kabelnya kita hubungkan ke kutub negatif dari baterai. Nah, kita solder aja. Nah, setelah kita solder, kita tutup menggunakan heatshrink. Nah, untuk kabel satunya lagi kita hubungkan ke kutub negatif atau jalur G dari Wemos Dewan Mini. Oke, kemudian dua kabel ini kita keluarkan di lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita keluarkan seperti ini, tahap selanjutnya yaitu kita kupas ujung-ujung dari kabel ini. Nah, seperti ini untuk kita pasang pin headernya. Oh iya, kita pasang dulu tombol on off-nya. Nah, ini tombol on off ya, bukan push button. Jadi kita pasang di sini, kita solder aja. Oke, gua ambil solderannya terlebih dahulu dan kita beri timah setiap ujung kakinya. Oke, untuk tombol on off-nya sudah jadi. Sekarang kita potong pin headernya yang female. Jadi kita potong 4 pin sebanyak 2 buah. Oke, sudah kita potong seperti ini. Nah, tinggal kita hubungkan ke kabel jalur LCD dan sensor suhunya. Oke guys, sudah kita hubungkan seperti ini. Dan sekarang kita tutup pistol mainannya. Dan sekalian kita rapihkan. Oke, sudah rapi. Dan sekarang kita pasang LCD dan sensor suhunya.
Nah, sekarang kita uji coba terlebih dahulu. Kita klik tombol on-nya. Oke, sudah menyala. Dan kita pencet tombol triggernya. Oke, berfungsi dengan baik. Nah, sekarang pistolnya kita tutup dan kita baut kembali. Oke, sekarang LCD-nya kita baut. Kita pasang bautnya ke bolongan yang sudah kita bolongin tadi. Nah, untuk sensor suhunya kita lem menggunakan lem bakar atau lem tembak. Oke guys, untuk termogan kita sudah jadi. Waktunya sekarang uji coba. Mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Kalau teman-teman ada kritik dan sarannya, atau saran project apa yang harus dibuat, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. AHF Project, kreatif and inovatif.